semakin modern menjadikan masyarakat lupa akan sejarah Indonesia, terutama di kalangan para pelajar. Pada episode kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenang kembali histori sejarah di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Provinsi Banten adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat. Masing-masing wilayah di Banten memiliki potensi pariwisata yang patut diperhitungkan seperti di kota Serang ini. Provinsi Banten memiliki objek daya tarik wisata alam dan budaya yang beragam. Ia kaya akan tinggalan-tinggalan arkeologi, sisa kejayaan Banten di masa lalu, mulai dari jejak-jejak kebudayaan, prasejarah, hingga masa penjajahan Belanda. Di antara peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, yaitu Keraton Kaibon. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Dibangun pada tahun 1815, Keraton Kaibon digunakan sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Nama Kaibon juga diambil dari kata keibuan yang memiliki arti lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti dari angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan oleh umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Bisa dilihat dari lubang yang terdapat di dalam ruangan ini. Lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk pada isi dalam ruangan. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh.
Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khatib. Pada tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Daendels. Karena pada saat itu Jenderal Daendels itu marah besar sehingga menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa hingga saat ini. Kini, puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten lama, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Nuansa eksotis dan kemegahan Keraton Kaibon akan lebih terasa jika menginjakan kaki di sana di saat menjelang sore hari. Puing-puing sisa bangunan benteng, tangga, dan gerbang keraton akan terlihat indah kala terkena sorotan sang surya pada sore hari. Tempat ini sangat pas untuk lokasi pemotretan prewedding dengan konsep jadul atau sekedar hanya untuk berselfie ria. Wah, gak kerasa sudah seharian saya menelusuri keindahan tempat bersejarah ini. Dan terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya ya.